Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena rahmatnya lah kita bisa masuk di pertemuan yang ketiga. Saya harap semua sudah pinjam buku semua. Kalaupun ada yang tidak pinjam buku, saya share bukunya dulu. Ini. Jadi buku yang kita pakai edisi revisi 2017. Jadi saya ingatkan yang saya jelaskan minggu lalu itu tentang gagasan pokok. Jadi materi kita sudah sampai di merevisi, ini ya, bagian B, merevisi laporan hasil observasi. Jadi silahkan buka bukunya halaman 22. Ya. Oke, saya ke halaman 22. Jadi minggu lalu juga saya sudah jelaskan bagaimana cara menyimpulkan sebuah wacana. Jadi ingat, gagasan pokok itu ada 3. Kalau gagasan pokoknya terletak di depan berarti itu namanya deduktif. Kalau gagasan pokoknya ada di belakang itu namanya induktif. Kalau gagasan pokoknya ada di depan dan di belakang, ya namanya campuran. Kita sudah ingat? Nah, untuk menyimpulkan sebuah laporan hasil tes observasi itu, cara yang paling gampang adalah mencari setiap gagasan pokok, semua paragraf, kemudian disatukan semua gagasan pokoknya, bisa menggunakan kata penghubung kalau membutuhkan, maka itulah yang namanya kesimpulan atau ringkasan, dibuat menjadi satu paragraf. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan merevisi isi teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita revisi, kita harus tahu dulu laporan hasil observasi itu ada strukturnya. Ya. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, yang mana yang dimaksud pernyataan umum? Oke, saya perlihatkan. Saya perlihatkan dulu. Oke, jadi sebuah laporan hasil teks observasi itu strukturnya dibagi 3. Jadi nanti kalau kalian membuat sebuah laporan, tugas akhirnya, maka ketiga unsur ini harus ada. Jadi yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi. Ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya memuat kalimat definisi, ya, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal yang kita lihat sesuai fakta. Contoh, ya, kalian ingin mengobservasi SMA 2 Sidrap. Setiap orang bisa jadi pernyataan umumnya berbeda. Contoh, ya, kita buatkan pernyataan umum. SMA 2 Sidrap. Kalau kita ingin klasifikasi SMA 2 Sidrap, ialah SMA ya, unggulan di Kabupaten Sidrap misalnya. Ya, orang kedua mungkin bisa beda dengan pengklasifikasiannya. Ya, SMA 2 Sidrap adalah salah satu SMA yang paling dekat dengan rumah sakit Nenek Marlomo. Ya, mungkin karena dia seperti itu pengamatannya. Beda lagi mungkin dengan orang ketiga.
Ya. Dia mungkin mengklasifikasi SMA Negeri 2 Sidrap berada di Jalan Walter Mengusidi misalnya. Jadi setiap orang pernyataan, meskipun kalian sama lokasi observasinya, bisa jadi pernyataan umumnya berbeda. Ya, pernyataan umum itu memuat tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang suatu lokasi. Nah, contoh lagi, misalnya yang tinggal di Alekuang. Ada yang membuat pernyataan umum. Apa pernyataan umumnya? Ya, Desa Alekuang terletak di Kabupaten Sidrap yang mayoritas penduduknya ya, bekerja sebagai pengrajin batu. Ya, bisa jadi itu kalau saya. Nah, kalau kalian mungkin beda lagi. Ya, Desa Alekuang adalah desa yang mayoritas penduduknya beternak ayam. Ya. Apalagi kalau misalnya lokasi. Jadi ini sebenarnya laporan hasil tes observasi, harusnya kita study tour ya, atau mengunjungi lokasi-lokasi yang berhubungan dengan sosial, budaya, tempat wisata juga. Nah, sekarang biasanya untuk sebuah laporan hasil tes observasi itu, ya bukan biasanya, harus disesuaikan dengan fakta. Harus disesuaikan dengan keadaan apa yang kamu lihat. Oke, saya lanjut. Contoh lagi. Ya, misalnya kalau kita berkunjung ke tempat wisata, misalnya Puncak Bila. Kita mau bikinkan pernyataan umum. Jadi, pernyataan umum itu ya menjelaskan secara umum. Ya, Puncak Bila adalah objek wisata yang terletak di Kabupaten Sidrap. Itu berlaku umum. Ya, orang kedua mungkin bisa saja beda. Ya, Taman Wisata Puncak Bila Sidrap ya, dimiliki oleh seorang pengusaha yang tinggal di Kecamatan Dua Pitue. Ya, itu orang kedua. Orang ketiga dan orang keempat bisa saja berbeda. Tapi itu semua harus didasari dengan fakta. Contoh soalnya. Oke, saya kasih lihat contohnya ya. Soalnya dulu di buku. Oke, kita ambil contoh ini. Soalnya di buku. Ada apa di Datopeng Museum Angkut? Nah, kalian sudah bisa langsung mencari pernyataan umumnya. Pernyataan umum itu biasanya disimpan di awal paragraf dan menggunakan konjungsi adalah, ialah, seperti ini. Datopeng adalah, otomatis ini adalah pernyataan umum. Kita pindah ke paragraf berikutnya. Nih. Langsung kita bisa tebak. Nih. Pernyataan umumnya. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional. Kita ke paragraf ketiga. Benda-benda yang terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini sampai di sini. Karena ciri-cirinya kalian sudah tahu. Kita pindah lagi ke paragraf tanpa melihat kembali teks di atas. Oke, berarti cuma sampai di sini. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan pernyataan umum. Menggambarkan secara umum lokasi yang dijadikan sebagai objek, ya, sebagai objek. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal mengenal suku Baduy.
Pernyataan umumnya ini. Ya, saya kira kalian nanti sudah bisa menebaknya, mencari. Nah, sekarang kita ke yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian adalah penjelasan detail mengenai objek atau bagiannya. Nah, contoh. Misalnya tadi kita berbicara tentang SMA 2 Sidrap. Sudah buat pernyataan umumnya. Yang manakah deskripsi bagiannya? Nah, jadi kalau kalian ingin buat laporannya, teks observasinya SMA 2 Sidrap, maka harus ada deskripsi bagian. Setelah berkunjung ke SMA Negeri 2 Sidrap, ternyata terdiri dari 30 kelas. Mau lagi dikasih bagian-bagiannya? Boleh. 10 kelas 10, 10 kelas 11, 10 kelas 12. Mau lagi dibuatkan bagian? Satu kelas terdiri dari 35 siswa. Mau lagi dibuatkan bagiannya? Bisa. Dalam satu kelas 20 perempuan, 15 laki-laki. Nah, jadi ciri-ciri kalimat deskripsi bagian, ya, ada kata terdiri dari, ya, terdiri dari, bagian, yakni, nah, yang jelasnya deskripsi bagian itu menjelaskan bagian-bagian objek yang kita kunjungi. Nah, misalnya lagi, tadi alat kuang. Sudah ada pernyataan umumnya. Kita ingin membuat deskripsi bagiannya. Bisa. Bila berkunjung ke desa alat kuang, kita bisa melihat masyarakatnya ada yang masyarakatnya terdiri dari pengusaha ternak ayam, pengrajin batu nisan, ya, atau mungkin ada yang bertani. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin membuat deskripsi bagiannya Taman Wisata Puncak Bila. Ya, tadi sudah ada pernyataan umumnya. Sekarang bagaimana membuatkan deskripsi bagian? Kalian gampang sekali. Di puncak Taman Wisata Puncak Bila itu terdiri dari 5 wahana yang bisa dimainkan. Yakni wahana flying fox, apa lagi tuh? Wahana flying fox, itu yang bebek, ada juga motor-motor. Jadi pembagian dari pernyataan umum dibagi-bagi lagi. Nah, misalnya kalian berkunjung ke tadi SMA sudah ke mall. Di dalam mall terdiri dari penjual ini, toko ini, itulah yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Nah, sekarang kita ke soalnya dulu, ya. Saya kasih lihat soalnya dulu. Ya. Nah, sekarang kita ke tadi ini adalah ada apa di Topen Museum Angkut. Kita ingin lihat, adakah deskripsi bagian di sini? Di paragraf ini. Oke.
Kita lihat. Ini. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dikelompokkan menjadi 4. Nah, ini dibagi 4. Jadi ini deskripsi bagian sampai di sini. Kita ke paragraf berikutnya. Adakah deskripsi bagian di sini? Nah, ini juga. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang. Ini sampai di sini. Oh, ini juga deskripsi bagian. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 berdasarkan pembuatannya. Nih. Barang antik. Sampai di sini. Ini pembagian. Oke, selesai. Oh, ini cuma sampai di sini. Nih. Sampai di sini. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2. Oh, pembagiannya ada 2. Berdasarkan bahan pembuatannya yaitu keramik dan logam. Sorry, cuma sampai di sini. Nah, ini. Jadi, sebuah laporan teks observasi itu harus ada deskripsi bagiannya. Coba kita lihat lagi tadi di wacana. Lagi tadi itu kita cari dulu suku Baduy. Tadi sudah dapat deskripsi pernyataan umumnya. Sekarang kita cari deskripsi bagiannya. Nah, ini pembagiannya suku Baduy, ada budaya luar dan ada pedalaman. Ya. Oke, jadi suku Baduy ada budaya luar dan di hutan pedalaman. Ini budaya luar. Kita lihat lagi masih adakah pembagian? Nah, ini mereka memakai pakaian berwarna putih. Ini. Serta membawa golok. Ini juga bagian dari pakaiannya. Kita cari lagi. Hingga saat ini suku Baduy Dalam tidak mengenal baca tulis. Oh, bukan itu. Ini pernyataan umum di paragraf ini. Nah, ini. Anak-anak suku Baduy Dalam pun tidak bersekolah. Kegiatannya hanya 2. Sekitar sawah. Nah, ini membagi kegiatan anak-anak suku Baduy. Pembagiannya hanya di sawah dan kebun. Saya kira itu contoh deskripsi bagian. Sekarang deskripsi manfaat. Untuk deskripsi manfaat itu ciri khasnya menggunakan kata fungsinya, gunanya, untuk dipakai. Contoh, kita ke soalnya. Ya, kita kembali. Carilah di sini. Deskripsi manfaat. Di sini tidak ada. Jadi cari misalnya apa fungsinya ini the topeng. Tapi untuk mencarinya itu biasanya disimpan di paragraf terakhir, ya. Misalnya di sini. Kita cari kata digunakan untuk. Oke, kita cari. Baca saja kalau kapan ada digunakan, berfungsi. Cari.
Ini kita cari. Nah, ini deskripsi manfaat barang-barang antik ini digunakan untuk ini bangsawan dinasti Tiongkok. Nih. Jadi ini deskripsi manfaatnya. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti Tiongkok yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan. Oke, kita ke suku Baduy. Kapan ada yang mengatakan gunanya untuk ya, saya kira ini bisa nanti dibaca dengan kata kunci ya, dengan kata kunci ini tadi. Fungsinya, gunanya untuk dipakai. Jadi nanti kalau buat laporan hasil observasi, misalnya tadi SMA 2 Sidrap. Kalau buat laporannya berarti kamu harus menuliskan ya, SMA Negeri 2 Sidrap ya, berfungsi sebagai tempat menimba ilmu bagi peserta didik yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidendren Rapang. Kalau ingin lebih spesifik lagi, kelas yang terdiri dari 35 siswa digunakan untuk bertemu dengan wali kelas, belajar kelompok, melakukan praktek. Nah, itu contoh deskripsi manfaat kalau kamu mengambil judul SMA Negeri 2 Sidrap. Kalau Alakuang tadi, kerajinan yang dihasilkan oleh penduduk desa Alakuang ya, digunakan untuk batu nisan, ya, hiasan rumah tangga, atau mungkin alat-alat dapur. Kalau misalnya tadi Taman Puncak Wisata Sidrap, kalian membuatkan deskripsi manfaat, berarti ya Taman Puncak Wisata Bela Sidrap digunakan sebagai tempat rekreasi. Jadi itulah tadi pernyataan umum, deskripsi bagian dengan ciri-cirinya ini, pernyataan umum ciri-cirinya ini, kemudian deskripsi manfaat dengan ciri-ciri ini di dalam setiap paragrafnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut di grup WA. Nah, sekarang silahkan nyalakan semua videonya, kemudian di screenshot foto videonya. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan nyalakan videonya. Ya. Di SC ya. Nah, sekarang saya mau ajarkan bagaimana cara mengisi absensi. Ya, silahkan diperhatikan. Nanti ada link yang saya bagikan untuk mengisi absensi. Kalau kalian sudah isi, ya, itu adalah pengisian absensi. Nah, ada linknya kalau diklik, ya, kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Kelas 10 IPS 1. Ya, tidak usah nanti ketika nama, tinggal cari namamu di sini ada. Tinggal pilih. Jadi kalian nanti tidak memilih, mengetik nama, tinggal pilih. Ya, misalnya Aditya. Jenis kelamin, pilih laki. Ini pertemuan keberapa? Oh, pertemuan ketiga. Hari belajar. Oh, hari ini hari apa ya? Oh, Sabtu.
Karena kamu 2 kali, ini. Tanggal hari ini, tanggal 8. Jadi bulannya dulu, baru tanggalnya tanggal 8, 2020. Topik yang dibahas, merevisi hasil teks observasi. Atau bisa melihat juga di undangan Zoom yang saya kirim. Ada di situ. Topik. Nah, kemudian tambahkan file. Ya, itu tadi yang kamu SC, ya, yang kamu screenshot. Silahkan lampirkan di situ. Cari filenya. Kemudian kirim. Oke. Waktunya nanti ini, itu kalian hanya bisa punya waktu mengisi absen sampai pukul 14.15, ya. Bukanya belum terbuka, belum bisa isi absen sekarang. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang absensi? Oke, tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke grup WA ya. Jadi saya tutup dulu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aktif di grup WA-nya.